Baik ya, tadi pas waktunya untuk kelompok 3. Sekarang langsung aja ke kelompok 4. Udah hadir ya kelompok 4. Aris itu Ya, Pak. kelompok 4 ya. Ya, langsung aja kamu persiapkan ininya. Bahan presentasinya. Sudah, Pak. Tinggal saya belum dijadikan host, Pak. Jadi Oke, belum bisa saya Pak. share anunya. Udah? Ya, Pak. Ya, silakan. Mungkin akan dibuka oleh kawan saya, Pak Nur Hamid. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Salam. saya M. Nur Hamid dan rekan saya Arik Aristo akan menjelaskan sedikit tentang pemilihan bahan dan proses gearbox housing. Yang pertama itu fungsi dan prinsip dari gearbox housing. Fungsi dari gearbox housing merupakan bagian yang melindungi komponen utama mekanis, yaitu gearbox yang fungsinya memindahkan atau mengubah tenaga dari motor. Gearbox housing terbuat dari besi cor atau aluminium cor yang menggunakan metode pengecoran. Untuk saat ini, metode pengecoran yang biasa digunakan, pengecoran tradisional yaitu pengecoran tetap, biasanya menggunakan die casting. Sehingga bentuknya menyesuaikan bentuk dari gearboxnya. Lalu prinsip kerja dari komponennya. Daya dari mesin disalurkan untuk kecepatan dan torsi yang disesuaikan dengan kondisi pada saat berkendara. Berdasarkan cara kerjanya, gearbox atau transmisi dibagi dua, yaitu manual transmisi dan otomatis transmisi. Setelah ketik ya. Perbedaannya, iya Pak, maaf Pak. Ya. Perbedaannya terletak pada pemindahan transmisinya. Manual dilakukan oleh tenaga seperti manusia, sedangkan otomatis menggunakan perangkat otomatis. Pada transmisi, jika jalan menanjak, maka diperlukan putaran torsi agar mendapatkan tenaga untuk menahan bebannya. Sedangkan kecepatannya diturunkan. Lanjut, Rick. Kemudian sub-sub komponen pada gearbox. Ada input shaft yang fungsinya menerima momen output dari unit coupling. Kemudian gear shaft housing, komponen yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pemindahan gigi. Ketiga, main shaft yang berfungsi sebagai tempat dudukan gear, synchromesh, dan komponen lainnya, juga sebagai poros penerus putaran dari input. 4. Planetary gear, yang mengubah RPM di suatu kapal dengan range tertentu. Lanjut. Yang kelima ada oil pump, fungsinya memompa serta memindahkan oli dari transmisi case atau rumah transmisi ke dalam sistem untuk dilakukan pelumasan yang ada dalam komponen secara menyeluruh. Keenam, clutch housing, rumah dari clutch coupling, fungsinya sebagai pelindung clutch coupling. Juga berfungsi sebagai dudukan pada oil pump dan input shaft. Ketujuh, transmission gear atau roda gigi transmisi. Fungsinya mengubah input dari motor menjadi output gaya torsi yang meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan. 8. Bearing, menjaga kerenggangan daripada shaft atau poros agar pada unit mulai
bekerja komponen yang ada di dalam transmisi tidak terjadi kejutan, sehingga bisa berjalan dengan halus. Kesembilan, O-ring. Fungsinya sebagai penyekat agar tidak ada kebocoran pada sistem pelumasan, juga sebagai pelencang input shaft agar tidak renggang pada saat unit berjalan. Ke-10, sun gear. Fungsinya untuk meneruskan putaran ke planetary gear. Berhubungan langsung dengan gear yang ada pada unit planetary, fungsinya sebagai penerus putaran momen dari transmisi. 11, oil filter. Komponen yang berfungsi untuk menyaring oli dari kotoran. Oli disaring agar komponen tidak cepat aus yang disebabkan karena terjadinya gesekan komponen yang menimbulkan geram-geram. Oli yang masuk sistem harus disaring dulu agar unit transmisi tetap baik. Ke-12, oil pipe. Atau pipa oli tipe batang. Berfungsi saluran oli untuk menyalurkan oli dari transmisi case ke planetary gear untuk dilakukan pelumasan terhadap unit planetary. Oke, tadi saya potong nih ya. Tadi topik yang Anda kerjakan kan sebenarnya gearbox housing ya. Kalau tadi itu gearboxnya itu kan komponen gearboxnya. Gearbox housingnya sendiri gimana? Oh, kalau yang referensi yang didapat, Pak, gearbox housing itu rumah atau itunya, Pak? Iya, tugas Anda memang itu, bukan gearboxnya gitu. Tugas Anda tuh gearbox housing gitu. Pak, yang didapat dari referensi komponennya itu cuma terbagi menjadi 2 bagian, Pak, yaitu ada bukaan atas yang fungsinya memperbaiki kotak roda giginya atau gearbox yang di dalamnya, Pak. Kemudian ada juga bukaan sampingnya untuk mengakomodasi terkait dengan poros roda gigi. Yang kami dapat cuma segitu, Pak, untuk masalah bagi subkomponennya, Pak. Iya, iya cuma itu yang Anda bahas kan lebih sederhana daripada ini banyak ini dan macam-macam materialnya. Karena kan bagian dari gearboxnya, Pak. Jadi kami pikir sedikit kami bahas juga, Pak. Bukan anunya. Yang Anda tugas Anda gearbox housing aja. Gearbox housing itu judulnya gearbox housing. Jadi gearbox housing itu lebih umum. Jangan Anda lihat gearbox itu cuma gearbox apa namanya? Gearbox mobil aja. Gearbox mesin maksudnya. Iya, Gearbox Pak. mesin ini kan macam-macam ya. Ada yang dibuat dari kalau gearbox mobil rata-rata, apalagi mobil kecil ya itu dibuat dari aluminium gitu, aluminium coran kan, housingnya, gearbox housingnya. Tapi kalau bus dan truk itu gearbox housingnya adalah dari baja paduan gitu, ya besi ya, besi cor gitu kan, itu umumnya dibuat. Nah, gearbox housing ini kan tidak hanya mobil atau kendaraan saja yang punya gearbox. Mesin-mesin yang lain kalau Anda perhatikan ada juga gearbox. Kebanyakan di industri-industri besar dia, Pak. Ya, di industri-industri kan banyak juga gearbox. Dan rata-rata dibuat tidak hanya dicor saja. Ada juga yang dibuat dengan plat yang dilas ya, disambung gitu kan. Gearbox sederhana itu kan. Menjadi sebuah kotak itu kan. Nanti dilubangi, dimasining, dilubangi. Atau ya seperti itu banyak gearboxnya. Nah, itu kan alternatif itu. Jadi Anda pilih gearbox yang kira-kira alternatif pembuatannya banyak. Karena yang bagus itu. Dicorkah, dipadu dengan machining, atau dipotong-potong plat, dilas, kemudian machining, kan alternatif itu. Lalu apa namanya? Bisa juga di forming ya. Setelah dicor, di forming tempat itu, kotak itu, lalu tapi rata-rata memang dicor itu. Enak. Iya, Pak. Kalau dari referensi jadi itu gearbox housing itu yang Anda pilih itu.
Ya kebetulan saya waktu ngasih gambar gearbox itu contohnya kendaraan, tapi gearbox Osing itu tidak hanya di kendaraan saja, gearbox Osing itu banyak ya. Di mesin-mesin pabrik juga banyak gearbox Osing gitu. Ya kan, bahkan di mesin-mesin peralatan rumah tangga pun ada gearbox Osing ya. Mesin-mesin peralatan apa? Peralatan bengkel juga ada gearbox Osing ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau komponen gearbox ini banyak dan materialnya juga macam-macam. Terlalu besar skop Anda untuk tugasnya ini, ya kan? Ya. Malah saya beri yang sederhana, kamu mencari yang sulit itu. Karena memang melihat dari referensi, kalau subkomponennya cuma ada 2 dia Pak, yang terbuka bagian atas sama bagian samping ya Pak. Iya. Iya kalau 2 kan udah subkomponen tuh. Nggak apa-apa 2 itu. Ya kan? Anda perhatikanlah gearbox-nya sepeda motor aja kan. Kadang ada 2 bagian, kadang-kadang 2 bagian itu berbeda anunya. Berbeda material itu 2 bagian. Yang penutup gearbox-nya itu komponen Ya sebenarnya kalau diperhatikan detail enggak juga, lebih saya kira 2 gearbox mesin itu. Ya gearbox Osing mobil itu. Selain dari yang utamanya gearbox-nya, kemudian pada bagian-bagian lubangnya itu kan ada juga yang terbuat dari baja itu atau dari kuningan ya. Terutama pada bagian-bagian yang suka bergesekan ya. Ini keluaran porosnya, masukan porosnya itu kan ada juga anunya istilahnya hook atau ringnya ya. Atau kadang berbeda materialnya dan berbeda pula prosesnya biasanya. Jadi tidak 2 itu saja, lebih saya kira mungkin. Atau bagian di lubang itu tempat keluar porosnya ada bantalan atau bearing, kan subkomponen dia itu dari gearbox Osing itu. Ya enggak? Anda perhatikan betul enggak? Enggak apa-apa itu Anda ambil. Tapi kalau isian bahas ini banyak, ya kan? Isi gearbox, nah itu gearboxnya ya banyak nih komponennya gitu. Yang saya suruh kan gearbox Osingnya gitu. Saya sengaja yang murah saya cari itu, kan gearboxnya gitu. Oke ya, jadi Anda perbaiki nanti gitu. Sekarang lanjutkan aja ini dulu apa yang Anda lakukan seterusnya tentang ini gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk untuk yang lain-lain juga nih mempresentasikan pemilihan bahan prosedur itu karena ini. Karena sering salah mahasiswa itu untuk mengerjakan tugasnya sering maka perlu presentasi. Nanti bagusnya di laporannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi waktu presentasi tidak apa-apa salah itu kan nanti di laporannya. Jadi sebenarnya tahu Anda bagaimana nanti yang namanya pemilihan bahan ini memang harus seperti itu gitu. Tidak hanya bisa diterka-terka saja atau diperkirakan. Kalau ada yang diperkirakan itu salah. Saya kasih nilai rendah. Gitu. Diperkirakan. Nggak ada dalam pemilihan bahan itu nggak bisa diperkirakan. Kalau diperkirakan itu nggak memilih kita namanya. Oke, lanjut ya. Ya. Ya, Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya pemilihan material subkomponen yang akan disampaikan oleh rekan saya Arik Aristo. Baik, terima kasih atas waktunya kepada rekan saya Anwar Hamid. Jadi di sini saya akan jelasin tentang pemilihan material untuk komponen utamanya. Nah, pada komponen utama ini pembebanannya itu biasanya ada beban statik dari kendaraan. Itu sebagaimana fungsi dari gearbox housing ini kan untuk melindungi gearbox-nya itu sendiri gitu. Kan dia akan mendapatkan beban statik dari kendaraannya. Nah, oleh karena itu maka kita diperlukan material yang mampu menahan beban statik tersebut. Nah, untuk itu kami memilih bahan cast iron tipe FG260 di mana dia memiliki komposisi karbon yang lebih banyak gitu, seperti tampil pada slide ini. Mana komposisi karbonnya 3,15 sampai 3,35% dan juga didukung dengan komposisi yang lain seperti silikon, magnesium, fosfor dan lain-lainnya.
Terus juga berdasarkan mechanical properties-nya juga FG260 ini memenuhi gitu untuk menahan beban tersebut, di mana dia memiliki tensile strength sebesar 260 MPa. Terus dia punya total strain edge value-nya 0,57 dan sebagainya gitu. Juga dia bisa memenuhi untuk menahan beban statik. Nah, juga selain di komponen utama, terus untuk pemilihan material subkomponennya itu kami mempertimbangkan dari segi yang bergesekan yang tidak bergesekan, di mana yang mengalami beban gesekan dia akan mengalami beban torsi, beban momen dan lain-lain gitu kan. Maka di situ tuh seperti input speedy gear, shaft housing, terus seperti planetary gear, oil pump, clutch housing itu dia bakal memakai cast iron FG260. Sementara nanti yang kalau dia yang tidak ada gesekan, dia bakal memakai material aluminium 6061. Nah, kenapa kita memilih kembali cast iron FG260 untuk subkomponennya? Karena juga biar biayanya lebih murah juga. Karena kan di komponen utama kita udah pakai cast iron juga. Jadi bisa lah sekalian beli gitu. Bisa menghemat biaya di situ. Terus kalau di yang komponen tidak bergesekan seperti oil filter dan oil pipe itu kita menggunakan aluminium 6061, di mana kekuatan aluminium 6061 ini juga tidak lebih kurang sama lah gitu dengan FG260. Namun aluminium ini lebih murah gitu daripada cast iron. Jadi dia juga nggak perlu kekuatan yang sekuat cast iron sekali gitu. Jadi lebih baik kita gunakan aluminium ini. Terus untuk proses manufaktur komponen utamanya itu kami menggunakan gearbox metode casting dengan metode die casting. Terus untuk di finishing-nya nanti kami akan melakukan proses machining untuk memastikan permukaan lebih halus pada komponen utamanya. Nah, untuk spesifikasi proses manufakturnya bisa dilihat pada slide-nya. Itu ada kita menggunakan molding prosesnya dengan high pressure gitu. Dan juga maksimum yang bisa ditampung oleh die castingnya sekitar 250 kg. Terus untuk proses manufaktur subkomponen, untuk subkomponen juga kami menggunakan proses die casting, di mana die casting ini karena dia komponen kami ini rumit gitu, dia mempunyai bentuk yang rumit, maka kita lebih baik menggunakan metode die casting. Terus setelah di die casting kami akan melakukan heat treatment, gunanya nanti untuk memastikan permukaan lebih keras. Kenapa kami memilih heat treatment untuk memastikan permukaan keras? Karena yang kebanyakan pada subkomponen kami ini dia bakalan banyak gesekan gitu, dia bakalan banyak menembung beban torsi dan momen puntir. Maka kita harus membuat permukaan subkomponen kita ini keras, maka kita heat treatment. Terus setelah itu baru berarti sebelum di heat treatment kita lakukan machining dulu gitu, biar permukaan lebih halus, baru kita heat treatment terakhirnya. Urutannya seperti itu. Lalu kami juga mengemukakan alternatif kombinasi produksi atau manufakturnya itu sendiri. Di mana alternatif pertama yaitu die casting, kami hanya melakukan pengecoran untuk menghemat biaya produksi dan waktu produksi. Terus pada alternatif 2 kami melakukan jadi alternatif die casting ini dan machining. Setelah sebentar, kita melakukan pengecoran, kemudian machining. Tujuan itu lebih boros, di mana dia akan lebih boros biaya dan makan lebih banyak waktu daripada alternatif 1 tadi. Erik, terus sebentar yang ya. Alternatif 3 kami Erik casting. Erik ya. Hah?
Pak. Terdengar suara saya, Pak? Ada terdengar? Enggak, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Tadi jaringan saya, Pak. Oh, putus jadinya ya? Iya, Pak. Iya, iya. Saya Jadi lanjutkan tadi lagi, Pak. alternatif pertama tadi, Iya, Pak. ini Anda alternatif untuk apa nih? Untuk Membuat komponen apa? dan komponen utama, Pak. Ya, tadi kan Anda menyebutkan 10 tadi kan. Kalau memang benar, tapi kan saya rubah tadi. Cuma Iya. housingnya saja. Kalau ya ini memang benar, di cara seperti ini salah ini apa alternatif satu die casting gitu. Alternatif kedua die casting machining gitu. Alternatif tiga die casting machining heat treatment gitu. Ya namanya saya tanya untuk die casting alternatif pertama ini untuk komponen yang mana itu? Itu tibanya alternatif kami gitu, Pak. Kami Ya alternatif di sini kan alternatif untuk membuat produk kan. Kan tadi kan judulnya kan gearbox housing. Nah, Anda tadi tidak memilih pilih gearbox apa yang lebih housing, bagus, Pak, berdasarkan Anda pilih matriks gearbox pemilihan, Pak. sendiri. Ya kan? Dengar sebentar dulu. Gearbox sendiri yang Anda pilih, gearbox sendiri tadi Anda sampilkan ada hilang lagi ya, ada 10 apa tadi? 10 subkomponen ya. Benar enggak 10 subkomponen tadi? Nah, pertanyaannya Iya, Pak. alternatif Pak. yang Anda buat ini untuk ke 10 subkomponennya atau gimana? Iya, Pak. Untuk ke Alternatif 10 pembuatan komponen subkomponennya, yang Pak. mana itu? Untuk seluruhannya, Pak. Untuk seluruhnya itu nak mungkin die casting seluruhnya. Iya, Pak. Nah, itu saya bilang tadi rumit kalau pekerjaan Anda seperti ini gitu. Kalau semuanya gearbox yang Anda bahas itu enggak cukup waktunya nanti itu dibahas itu. Maka saya kasih tadi yang sederhana saja, yang housingnya saja gitu. Nah, yang maksud di sini alternatif prosesnya. Proses untuk komponen itu bukan alternatif proses-proses yang ada itu. Kalau sekarang Anda menjelaskan alternatif masing-masing proses yang ada itu. Jadi yang dibuat itu alternatif proses untuk komponen yang ditugaskan gitu, bukan alternatif proses yang ada yang Anda bahas itu. Alternatif proses yang ada ini banyak ini, ya kan? Jadi kalau kita buat alternatif proses yang Anda sebut ini untuk seluruh komponen ya enggak bisa itu. Ya, jadi komponen Anda termasuk ada filter kan? Ya enggak? Apa sih? Ya, Pak. Salah satunya filter ya. Masa Anda filter Anda die casting? Ya kan? Ya, Pak. Jadi alternatif di sini alternatif proses untuk komponen apa gitu. Harus itu penjelasannya, alternatif prosesnya. Bukan menjelaskan jenis-jenis alternatif proses itu. Kalau ini kan menjelaskan jenis-jenis alternatif proses ini namanya. Ya enggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Alternatif die casting, proses die casting. Itu dia memang biaya. Itu kan menjelaskan prosesnya, bukan menjelaskan die casting komponen ini. Ini apa yang kamu jelaskan ini benar nih, ya kan? Proses pengecoran saja dapat menghemat biaya memang benar untuk produksi. Nah, tapi kan ini enggak pasti nih menghemat biaya dari segi apa biayanya hemat, ya kan? Waktu produksinya dari segi apa dia waktu produksinya bagus itu, enggak juga itu kan? Nah, kemudian die casting machining. Die casting machining tentu tambah machining penjelasannya kan. Jadi Anda tidak jelas die casting machining untuk komponen yang mana itu. Kan tidak jelas nih. Kemudian alternatif 3 die casting machining heat treatment untuk yang mana itu. Masa ke semuanya mau di treatment nanti gitu. Jadi kalau banyak komponen, Anda buatkan tabelnya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, hari Senin yang lalu, hari Selasa yang lalu kan. Buatkan tabelnya seperti ini. Misalnya komponen 1 tadi apa itu. Nah, proses yang mungkin apa saja, buatkan tabelnya. Nah, prosesnya ini kan. Demikian juga nanti Anda total semuanya ke seluruh proses dengan
ongkos prosesnya, waktu prosesnya itu kan. Karena kriteria pemilihan kita kan berdasar ongkos dan waktu proses kan. Nah, material yang digunakan apa untuk proses itu? Nah, hitunglah ongkos material. Nah, itu untuk analisis komponen saja. Nah, nanti untuk pemilihan alternatif proses Anda gabungkan semuanya itu. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Iya, Pak. Ya. Pak, berarti gini ya, Pak. Misalkan kita mau subkomponennya input shaft gitu, Pak. Terus kita ajukan 3 alternatif, terus kita pilih satu, kayak gitu ya, Pak? Ya, contohnya tadi itu apa kata kamu put shaft ya? Oh, ya, Pak. Ya, Anda buatkan alternatif prosesnya apa untuk satu komponen itu. Oh, terus kalau misalkan kayak Bapak bilang tadi, Pak, oil filter kan, Pak. Kan kata Bapak nggak mungkin cuma di die casting aja. Terus kita boleh nggak ngajuin alternatif yang emang nggak akan mungkin gitu, Pak? Iya, subkomponen itu kan dijelaskan untuk mendukung komponen yang kamu proses kan. Jadi kalau sepertinya itu udah ada di pasaran, kenapa kamu buat? Kan seperti itu Ya, Pak. kita belajar itu. Kenapa kamu hitung itu tidak perlu kamu hitung. Makanya waktu menampilkan subkomponen itu, Anda pilih juga, misalnya ada 12 komponen tadi. Seperti grup 3 tadi ada 12 komponen. Rupanya 3 komponen itu tidak masuk dalam bagian porosengkol. Nah, cuma dia menampilkan komponen itu tadi untuk sebagai penjelasan saja. Jadi seperti itu. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau kan nanti persoalannya kan gearbox housing. Nah, gearbox housing itu aja yang kamu bahas itu. Nanti alternatif prosesnya gimana. Gitu. Tadi sudah saya tunjukkan gearbox housing itu carilah gearbox housing yang punya alternatif proses yang banyak. Gitu. Contohnya gearbox housing yang ada di industri-industri. Gitu. Tidak hanya di otomotif juga. Otomotif itu boleh juga, kan ada juga subkomponennya. Saya bilang tadi kan nggak mungkin 2 subkomponennya gear housing. Pasti lebih dari 2. Saya yakin itu. Nah, karena kamu nggak jeli aja itu. Kamu bilang cuma 2. Cobalah perhatikan betul deh housing itu. Pasti banyak komponennya. Saya rasa ada 5 itu komponen di situ. Yang bisa kita bahas. Jadi tidak hanya 2 itu saja. Gitu. Nah, dari 5 komponen itu, masing-masing komponen kamu data alternatif prosesnya apa. Gitu. Ya kan? Jadi seperti itu. Gitu. Oke, coba lanjut. Masih ada lagi nih bahan kamu? Silakan, masih ada. Iya, Pak. Alternatifnya salah tuh, jadi nggak salah juga gitu. Ya, tadi dari awal udah saya bilang, ini kamu, tugas kamu kan nah ini nih. Iya, Pak. Cuma saya ingin lihat proses Anda melakukan pemilihan itu seperti apa. Maka saya suruh lanjut. Gimana Anda proses melakukan pemilihan. Nama aja pemilihan bahan dan proses. Jadi kan intinya pada kuliah saya ini kan pemilihan proses itu. Nah, gimana? Nah, gimana Anda lakukan itu? Jadi saya ingin, kalau yang kamu buat ini memang salah semuanya. Saya suruh gearbox housing, ya. Tapi kan saya ini, oke ini waktu tinggal sedikit lagi ya. Ya, tinggal 9 menit lebih lagi, ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, saya kan ingin tahu, ya. Nah, cobalah Sekian. jelaskan. Nah, yang pemilihan Anda lakukan ini Anda jelaskan. Saya kan ingin tahu nih, Anda melakukan pemilihan itu seperti apa. Gitu. Walaupun isinya salah kan. Nah, tapi kan proses Anda melakukan pemilihan kan betul nih. Nah, cobalah kamu jelaskan. Ini kenapa seperti ini nih nilainya itu. Oke. Di sini kami mengajukan 3 alternatif, itu die casting machining, dan treatment. Nah, dari 3 ini kami membuat kriteria ongkos produksi, waktu produksi, dan kekuatan. Nah, di sini
dari segi ongkos produksi, diecasting ini pasti lebih murah dari alternatif 2 maupun 3 Nah, karena nggak bisa seperti karena ini. Pasti lebih murah itu nggak bisa. Apa alasan Anda mengatakan dia pasti lebih murah? karena di dua alternatif 2 dan 3 tuh dia di alternatif 2 dia punya 2 proses, Pak. Terus dia di alternatif 3 dia 3 proses. Di situ Iya, aja udah nampak dia ongkos produksinya lebih murah di diecasting, Pak. lebih murah. Nilainya kok rendah Anda buat? Ya, Pak, salah, Pak. Seharusnya lebih tinggi nilai, Pak. Itu kenapa rendah dibuat? Ya, Dan itu nggak bisa Anda pastikan itu lebih murah hanya dengan satu proses lebih murah. Anda jumlah yang Anda proses aja nggak ada jelaskan. Kenapa Anda bilang itu murah? Kalau jumlah yang diproses itu banyak, die castingnya lebih lama dibandingkan dengan die casting machining dan die casting machining head, kan nggak murah juga, gitu. Ya kan? Dan ini nggak mungkin sebuah komponen hanya die casting saja. Jadi Anda buat alternatif, jangan alternatif nggak mungkin itu. Percuma Anda bandingkan alternatif nggak mungkin. Kalau ini sekarang Anda rancang tuh nomor 3 itu yang terpilih itu namanya. Ya enggak? Supaya bagaimana ya, nomor Pak. 3 ini terpilih, Anda rancang seperti ini. Ya, Pak. Dalam pemilihan bahan dan proses nggak boleh seperti itu gitu. Harus lengkap datanya, menyatakan bahwa nilainya masih gitu. Dan harus kita buat perbandingan-perbandingannya. Tidak bisa pula perbandingan menyolok. Yang satu prosesnya nilainya Anda nilai 80. Ya kan? Yang satu lagi misalnya Anda nilai katalah ongkosnya dulu. Yang satu ongkosnya katalah 100, yang satu lagi 85, yang satu lagi 95. Nah, terus Anda terka-terka aja yang 85 yang terbaik kan dikasih nilai 100 misalnya. Nah, kemudian yang 95 yang dengan 85 tentu berbeda-beda pula nilainya. Nah, jelas dia pasti kurang dari 100 kan. Nah, itu nggak boleh Anda samakan nilainya. Diterka-terka aja. Harus dibuat perbandingan yang logis itu. Kalau yang tadi yang ongkosnya 85 dinilai 100, kalau untuk nilai 100 ya. Yang 85 dinilai 100 karena ongkosnya 85 ya. Yang 95 itu nilainya tentu kurang sedikit dari 100. Nggak boleh Anda samakan dengan nilai yang nanti ongkosnya 90 itu. Atau ya. Jadi seperti itu. Jadi perbandingan itu adalah logis. Untuk menjadi perbandingan logis itu kita lakukan interpolasi biasanya. Jadi jelas ya. Gitu. Jadi seperti ini nggak bisa nih diterka-terka seperti ini. Ya kalau Anda desain seperti ini ya pasti ya terpilih ini kan, mau 3 kan. Ini namanya main desain namanya seperti ini. Bukan melakukan pemilihan proses ini namanya. Ya. Ya, Pak. Demikian juga waktu produksi ya. Di mana Anda terka bahwa die casting itu waktu produksinya nilainya bagus gitu. Apa yang Anda kerjakan? Kan dari awal sudah saya bilang. Dengan ngasih tugas saya sudah bilang, saya tidak akan menilai kalau hanya Anda main terka saja. Itu. Tugasnya itu. Ini tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Mahasiswa mengerjakan tugas pemilihan bahan. Hanya main terka saja. Padahal kan akses info kan banyak sekarang. Nah, ini juga yang kekuatan kriterianya. Anda harus tahu kekuatannya disyaratkan itu berapa. Nah, material Anda setelah diproses produksi berapa kekuatannya, hitung-hitungannya. Nggak bisa aja Anda buat nih die casting machining head itu kekuatannya nilainya paling tinggi itu. Terus ada hitung-hitungan menyatakan bahwa nilainya memang paling tinggi ini. Oke ya, ini bukan tidak kelompok 4 saja, untuk kelompok yang lain begitu juga ya. Ya, Pak. Jadi untuk ini dari hari yang pertama ini lebih jelek lagi sekarang. Pada hari pertama udah saya bilang kedua kelompoknya lebih jelek lagi presentasinya yang hari kedua ini dibanding dengan hari yang pertama.
Hari pertama itu kelompok 2 itu cukup bagus saya kira nilai kemarin. Ya lakukan analisis sampai biaya proses apa semuanya jelas apa yang dihitung gitu. Seperti ini nak ada yang dihitung gitu. Ini lebih jelek lagi dari yang anu nih, dari yang kelompok pertama. Ya kan? Oke, silakan bertanya kelompok lain. Ini udah habis ya? Kelompok 4? Ya, Pak. Nah, Ya, ya, Pak. silakan yang lain bertanya. Dan tutup nih share screen-nya. Jadi waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? 13 menit lagi ya. Silakan bertanya. Baik, silakan. Kelompok lain yang bertanya atau selain dari presentasi siapa? Silakan. Pak, saya ingin tanya, Pak. Ya, silakan. Sandi Darmawan Perkenalkan ya. nama saya Sandi Darmawan, Pak. Ya. Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Tadi kelompok 4 kan ada menyatakan melakukan heat treatment. Yang ingin saya tanyakan yaitu heat treatment jenis apa yang digunakan dan kenapa itu dipakai. Mungkin sekian, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Kemudian penanya kedua, silakan kita kumpulkan aja pertanyaannya dulu. Saya beri kesempatan untuk 3 orang untuk waktu 10 menit ini. Silakan penanya kedua. Pak izin Pak, remaining meeting time-nya tinggal 1 menit 30 detik lagi Pak. Oh ya, ya. Tinggal. Ya, nanti kita lanjutkan kan dengan nambah saya klik lagi startnya nanti yang meeting ketiga. Kita masuk lagi dengan yang silakan penanya yang kedua. Iya yang kedua, ya. Nggak ada. Kalau ada silakan jawab dulu kelompok 4 yang tadi itu. Mumpung waktu 1 menit nih gitu. Oke, untuk heat treatment yang pertanyaan dari Sandi mengenai heat treatment yang kami gunakan adalah heat treatment hardening untuk mengeraskan permukaannya. Di situ kami menambahkan atom karbon di dalam di permukaan komponen tersebut agar di permukaan itu lebih keras, Pak. Dan prosesnya itu pakai treatment hardening, Pak. Oke, seperti itu. Tambahkan Oke, karbon. ada tambahan dari rekan saya. Penambahan karbon pengerasannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa nama pengerasannya itu? Penambahan karbon? Hardening, Pak. Hardening itu kan artinya pengerasan. Iya, Pak. Mengeraskan permukaannya, Pak.